koruptor itu kan seharusnya juga kalau dalam keputusan yang tadi kasus yang sama ya harusnya bunuh diri karena dia mempermalukan keluarga, itu mempermalukan orang-orang gitu. Oke, ya kita kembali membincangkan tentang fenomena bunuh diri di Toraja karena faktanya bahwa saat ini marak terjadi kasus bunuh diri di Toraja dan asumsi di dalam masyarakat di dalam hal ini mereka mengatakan bahwa ini karena faktor individu, karena keputusan individu. Ya, ada yang mengatakan bahwa karena kurang mental, mungkin jarang ikut persekutuan. Ya. Jadi bagaimana kira-kira kita bincang-bincang secara santai saja ya, Bapak James santai. Nanti aja. Ya. Ya karena memang banyak begitu, maksudnya orang melihat bahwa bunuh diri itu memang secara kasat mata, secara kalau kita pakai studi TKP, studi TKP, tempat kejadian perkara, kita akan dapat dia semacam keputusan yang diakibatkan oleh, artinya keputusan itu pure diambil oleh individu, makanya dia bunuh diri. Tapi kalau kita mau melihat itu dari, paling tidak kalau kita menggunakan teori yang paling klasik tentang bunuh diri itu dari Durkheim itu, bahwa fakta bunuh diri itu tidak bisa kita lihat sebagai keputusan yang pure individu, tapi dia selalu merupakan, harus dilihat sebagai dampak dari perubahan sosial yang terjadi di masyarakat. Jadi di situ kan memang dari sisi teori dia bilang masyarakat itu menentukan individu. Jadi masyarakat, struktur itu lebih kuat daripada individu. Nah, kalau kita bicara perubahan sosial dalam kaitannya dengan bunuh diri, maka kita harus melihat perubahan sosial itu berdampak pada apa. Kalau pakai teori tadi, teorinya Durkheim itu yang klasik itu soal bunuh diri, dia akan melihat minimal pada dua hal yang apa ya, kalau bilang karena perubahan sosial berdampak pada dua hal itu. Yang pertama adalah faktor regulasi, kemudian faktor integrasi. Kalau menurut Durkheim, kalau integrasi itu lemah, kalau integrasi dalam masyarakat itu lemah, maka akan menghasilkan bunuh diri yang egoistik. Kalau regulasinya, integrasinya kuat, maka akan menghasilkan bunuh diri yang altruistik. Sedangkan kalau kita mengarah kepada hal kedua yang disebut regulasi, kalau regulasinya lemah, maka akan menghasilkan bunuh diri yang anomistik. Tapi kalau regulasinya kuat, maka akan menghasilkan bunuh diri yang fatalistik. Kita mulai dari yang pertama tadi itu. Kalau integrasi lemah, akan menghasilkan bunuh diri yang egoistik. Artinya masyarakat hidup dalam individualisme. Masyarakat hidup dalam individualisme, tidak lagi saling peduli satu dengan yang lain. Maka orang kemudian tidak tahan, ada yang tidak tahan dengan situasi kayak begitu, situasi ketiadaan kepedulian antara satu dengan yang lain karena saking individual. Kita lihat masyarakat hari ini kan itu juga didorong oleh kompetisi yang habis-habisan kan. Relasi yang dibangun dalam masyarakat adalah relasi yang kompetitif, bukan yang kerjasama. Pasar bebas ya? Iya pasti ya, banyak perubahan neoliberalis dan seterusnya, ekonomi yang hidup itu ekonomi yang kapitalistik dan seterusnya juga berdampak pada integrasi. Akhirnya pola hidup masyarakat lebih ke individual. Karena itu tadi, sehingga menghasilkan bunuh diri yang egoistik. Tidak bisa perlu orang ya hidup sesuai dengan kepentingannya sendiri, gitu. Privat lebih kuat daripada publik. Nah, itu kalau kita kaitkan dalam konteks Toraja jadi lebih jadi tentara itu. Tentara kita ini sekarang individualistik kan tidak. Coba relasi antar masyarakat dalam konteks kita kan kita bilang lihat keluarga. Keluarga itu kan kompetitif dia. Bertarung.
Jadi ya udah kayak begitu, kalau bilang saking individualistiknya sebuah masyarakat, maka potensi untuk bunuh diri egoistik itu besar. Oke. Sedangkan kalau integrasinya kuat, nah kita bisa lihat misalnya yang paling sering dikasih contoh itu adalah di Jepang ya, Jepang harakiri apa istilahnya itu. Jadi dia seseorang memutuskan mati untuk komunitasnya. Ya. Saya lebih bagus berdiri karena saya sudah mencederai nilai-nilai komunitas. Ya sama juga dengan katakanlah ada beberapa orang memberikan contoh misalnya jihad Lihat ya. Oh, dalam Yesus. bentuk-bentuk teroris. Iya ya. Ada juga yang bilang ya itu apakah dia tidak bunuh diri, itu dia dibunuh. Ya. Dia dibunuh, tapi sebenarnya dia sadar bahwa dia akan mati. Tapi dia mati untuk semua orang, untuk kepentingan lebih banyak, demi kepentingan komunitas, katakanlah begitu. Nah itu kalau kita melihat, kalau kita lihat hari ini misalnya di Toraja ini masyarakatnya individualistik kan tidak? Kalau individualistik maka lebih cenderung masyarakat kasus bunuh diri itu terjadi karena sebagai jenisnya adalah jenis egoistik. Tapi kalau saya pikir kita ya, tapi itu bisa sangat kompleks kalau kita lihat. Misalnya begini, ada orang dia tidak dia tahu dia buat kesalahan, katakanlah hamil sebelum pernikahan. Kalau di luar nikah kan sebelum dan sesudah sama-sama di luar nikah itu. Tapi sebelum nikah dia hamil, kemudian dia mengambil keputusan bunuh diri. Kalau dia lapor, kalau dia lapor, dia sampaikan, dia akan kena ini karena ada situasi di mana orang dianggap mempermalukan keluarga. Mempermalukan keluarga. Dia kemudian secara individual mengambil keputusan untuk bunuh diri. Tapi di sisi yang lain, dia merasa bahwa ya lebih bagus mati daripada saya mempermalukan keluarga. Jadi di situ antara egoistik atau artinya antara egoistik atau altruistik. Karena dia bicara tentang konteks bagaimana muka keluarga kalau di sisi yang lain kita saking kompleksnya situasi masyarakat hari ini karena perubahan sosial, kita tidak bisa lagi melihat seperti kacamata Durkheim bahwa faktor-faktor itu berdiri tunggal, tapi tentunya Durkheim menggarisbawahi bahwa fakta sosial lain itu berkaitan menjelaskan fakta sosial yang satu menjelaskan fakta sosial yang lain. Generis. Nah itu kompleks. Misalnya juga di satu sisi orang juga bingung apakah tadi hukum terlalu ditegakkan, hukum moral itu kan kita bisa hukum moral itu terlihat semacam kesalahan paling memalukan itu hamil sebelum nikah. Padahal dalam Kristen dosanya sama aja. Dosanya sama aja. Mencuri, korup itu kenapa orang-orang korup itu, koruptor itu kan seharusnya juga kalau dalam keputusan yang tadi kasus yang sama harusnya bunuh diri karena dia mempermalukan keluarga itu, mempermalukan orang-orang gitu. Nah di titik itu kita bisa bilang begini, bagi sudut pandang orang itu yang bunuh diri itu bisa jadi itu anomistik. Ini aturan piye itu? Ada tapi berlaku timpang. Ada regulasinya, ada kuat diberlakukan tapi bahaya bagi mereka yang lemah. Sedangkan bagi yang kuat aturan itu tidak ada. Berlaku. Nah jadi bisa dia lihat ini anomi juga. Nah kalau kita mau pisahkan untuk memudahkan analisis kita, ya bisa pakai Durkheim aja. Pakai cara berpikir Durkheimian yang saklek karena dia memang ya begitulah cara kerja berpikir positivistik. Tapi itu mengabaikan keragaman atau kompleksitas tadi itu ya. Saya pikir karena konteksnya Durkheim kan perubahan sosial dia teliti revolusi industri.
di mana banyak perubahan dampak dari ya, industri. Kemudian mempengaruhi regulasi dan integrasi ya. sosial yang terjadi dalam penelitian Durkheim. Tapi itu relevan dalam konteks Durkheim. Dan kalau misalnya kita tarik di dalam konteks Toraja, ya mungkin bisa jadi alternatif pertama untuk memudahkan itu bahwa memang kita bisa klasifikasikan kecenderungan gimana ya? Kecenderungan. Tapi kecenderungan yang disebut tadi itu misalnya 4 tipikal bunuh diri menurut Durkheim itu bisa kita temukan dalam satu kasus di bunuh diri di Toraja. Jadi ketiga 4 model atau 4 tipe bunuh diri menurut Durkheim itu bisa kita jumpai dalam satu kasus bunuh diri di Toraja. Keempat hal ini mempengaruhi individu untuk melakukan kasus bunuh diri, tindakan bunuh diri. Tadi sudah juga. Tapi tadi menarik kalau kita mau pakai kecenderungannya kemana, itu mungkin lebih kepada kalau lihat beberapa ya. Tidak bisa juga kita tunggal begitu. Ya. Nah, kayaknya kita kesulitan juga karena memang itu yang baru kita menyebutnya kompleksitas. Jadi semuanya berkelindan satu dengan yang lain. Iya. Misalnya itu tadi ya, bicara regulasi yang lemah di anomi ini. Regulasi yang lemah. Regulasi yang lemah itu bukan ketiadaan aturan, tapi aturan yang membingungkan. Ambivalen bertentangan satu dengan yang lain. Baru timpang, aturan-aturan yang timpang jelas tapi diberlakukan timpang, diberlakukan dengan dua wajah yang berbeda. Di satu sisi, orang menemukan bahwa kenapa saya diperlakukan seperti ini, kenapa hukum begitu kuat pada saya, karena saya miskin, mungkin karena saya bukan siapa-siapa. Bagi orang lain aturan itu ada, tapi bagi dia aturan itu tidak adil. Aturan itu sebenarnya ada atau tidak itu di antara itu. Ya, itu di belakang bingung, kebingungan ambivalen tadi itu bisa kita sebut sebagai anomi. Makanya banyak orang bilang begini, ya hukum itu hanya berlaku bagi kami yang miskin, bagi mereka yang kaya seperti apa, dan fakta hukum kita seperti apa sehari ini. Jadi memang tajam, orang bilang tajam ke bawah, tumpul ke atas. Padahal prinsipnya hukum itu berlaku sama bagi semua orang. Equality before the law itu, everyone equal before the law. Semua orang sama di hadapan hukum. Tapi faktanya tidak begitu. Bingung orang anomi ini. Dalam konteks hukum budaya. Hukum budaya seperti yang ditemukan pada kasus itu seolah-olah kalau tidak karena dibaca hutang yang pendeta itu pendeta yang bunuh diri gara-gara tidak mampu bayar hutang budaya dalam konteks Rambu Solo. Apakah memang begitu? Padahal dulu hukumnya bukan begitu, hukumnya adalah sirenge. Saling itu dibilang itulah bahasa asasnya. Asasnya itu gotong royong. Gotong royong itu bukan melakukan hal yang sama, bekerja melakukan hal yang sama, tapi topang menopang dan dalam hal yang berbeda. Jadi orang bisa berkontribusi tenaga, pikiran dan dana. Orang bilang bahasa istilahnya itu dedikasi waktu, tenaga dan pikiran material. Cuman orang menyeragamkan bayar utang itu, sirengnya itu hanya dari aspek nominal uang. Akhirnya karena dia tidak punya uang, ya dia merasa tidak bisa bayar utang, tidak bisa berpartisipasi dalam kebudayaan. Dalam situasi kayak begitu, sebenarnya orang mengambil keputusan tentang hukum itu, tentang hal norma di dalam kebudayaan itu, sebenarnya salah kaprah juga. Artinya dalam situasi kejelasannya, kejelasan hukumnya, orang bilang kepastian hukumnya juga, kepastian normanya juga enggak. Itu kita baca apa? Anomi kan. Kemudian ada yang orang bunuh diri karena karena sudah sakit menahun. Itu ada kasus yang orang tua bunuh diri gara-gara sakit menahun.
dan tidak mau membebankan kepada anak-anaknya. Iya, tidak mau. Kalau kita merujuk pada data penelitian, Hmm. bahwa dari seluruh kasus bunuh diri yang terjadi di Toraja itu 93% itu melakukan tindakan bunuh diri dengan bersubjek ekonomi. Oke. Oke, lalu kemudian yang sebagian itu adalah baik lebih pada hubungan-hubungan asmara, hamil di luar nikah dan lain sebagainya. Sekalipun juga misalnya hamil di luar nikah dan sebagainya itu selalu akan dikaitkan dengan ekonomi sebagai satu kenyataan yang mendorong terjadinya suatu tindakan bunuh diri dilakukan oleh aktor. Kita bisa lihat kecenderungannya di situ ya. Kita berada tadi dua hal tadi. Apa Ya. tadi? Ekonomi. Ekonomi. Tetapi Kalau kita bisa tambah sosial ekonomi sebenarnya. sosial ekonomi. Hmm. Oke. Ah, ekonomi karena apa? Karena tidak punya uang. Tidak punya uang untuk Baik. memenuhi misalnya hutang budaya itu pertama. Nah. Yang kedua tidak punya uang sehingga kemudian tidak dapat berobat. Berobat. Makanya dia mengalami penyakit yang menahun karena prestasi dengan itu kesehatannya karena memang ini masalah ekonomi yang tidak begitu stabil, maka dia mengakhiri hidupnya. Ya, oke. Baru yang ketiga ada juga ditemukan di data penelitian bahwa ada juga seorang ibu yang menggantung diri karena dia tidak sanggup untuk membiayai anaknya yang sekolah, lalu kemudian uang juga hanya tidak cukup juga untuk kebutuhan hidup sehari-hari, lalu frustasi dengan itu, lalu kemudian mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri. Dan banyak kasus yang lain juga yang memperlihatkan bahwa bunuh diri itu berlatar belakang oleh persoalan ekonomi. Ada juga persoalan juga misalnya konflik dalam rumah tangga. Konflik rumah tangga juga ini yang berakhir pada kematian tindakan bunuh diri karena dia juga terbatas ekonomi di dalam rumah tangga sehingga terjadi pertengkaran. Lalu karena terjadinya pertengkaran tersebut membuat dirinya malu karena sebenarnya bersumber pada masalah ekonomi, maka dia juga mengakhiri hidup. Nah, kita mulai. Tunggu dulu, ada masih ada lagi satu yang terkait dengan asmara itu. Ayo, analisis TKP nih. Jadi, Ayo, analisis TKP. Ya. Kemudian juga masalah asmara, masalah relasi persoalan perasaan antar anak muda itu. Kenapa juga dia melakukan tindakan bunuh diri? Bukan saja pada persoalan karena dia hamil di luar nikah, tetapi dia berpikir bagaimana dia akan hidup di dalam rumah tangga di dalam kondisi calon suaminya atau laki-laki ini juga tidak punya pekerjaan dan si perempuan juga ini masih dalam masih sementara sekolah SMA. Jadi sebelum dia menikah, sebelum melakukan tindakan bunuh diri, pertimbangan ekonomi itu juga sudah jadi sesuatu yang cukup menghantui pikiran aktor. Jadi kesimpulan peneliti, Kesimpulannya bahwa semua tindakan-tindakan bunuh diri ini, saya kembali kepada Durkheim juga membenarkan teori itu, bahwa tindakan bunuh diri ini tidak selama ini diklaim oleh beberapa orang bahwa didorong Langsung oleh aja psikolog dan para sebut saja agamawan ya. entahlah siapa. Tetapi yang saya melihat bahwa yang saya mau bantah juga di sini bahwa tindakan bunuh diri di sini bukan gejala yang paling individu atau gejala individu, tetapi semua tindakan bunuh diri ini adalah gejala sosial. Semua masalah Faktor sosial, bunuh diri ini dipengaruhi oleh fakta sosial yang lebih besar yang berada di luar individu yang selalunya bersifat memaksa dan bersifat umum. Karena itu individu melakukan segala sesuatu berdasarkan fakta-fakta sosial itu. Dengan adanya fakta sosial ini, maka individu melakukan tindakan bunuh diri. Iya, Jadi entah egoistik, altruistik, anomi maupun fatalistik itu ya semuanya berdasarkan pada kalau integrasi di situ apa integrasinya? Lemah ke kuat?
Nah itu yang saya sebut tadi bahwa bisa saja kita lihat pada satu kasus itu bisa kita melihat dua integrasi yang kuat dan lemah di dalamnya. Bahkan juga kita melihat juga regulasi yang kuat dengan regulasi juga yang lemah di situ. Jadi seperti yang disebutkan tadi bahwa satu kasus bunuh diri saya di Toraja, keempat tipikal yang disebut dikatakan Durkheim yang pertama itu bisa kita jumpai. Dia berkelindan satu dengan yang lain. Tapi kalau kita tarik juga sebenarnya dalam konteks analisisnya Marx ini, tapi bukan dalam konteks kelas Bourdieu dan proletariat, tapi dalam konteks bagaimana Marx itu melihat bahwa ada kesenjangan antara dua kelas ini, dan itu yang menciptakan adalah basis ekonomi ini. Tadi kalau kita lihat sebenarnya itu berkelindan, Ekonomi sebagai fondasi. Ditarik jauh lebih mendalam lagi. Sebenarnya yang menciptakan ketimpangan sehingga orang susah mendapatkan pekerjaan, sedangkan yang si kaya ini ya mudah mendapat pekerjaan karena dia mungkin punya modal dan segala macam. Sedangkan si miskin yang secara ekonomi terbatas sulit ya, pendidikan dan segala macam, tadi masalah biaya perobatan dan segala macam. Itu yang menarik juga karena nilai di Toraja ini ditentukan oleh uang. Nah. Misalnya di Kuangki Susite, di Toraja po dari mau tahu tu anak mi, karena dia mau senna, namun sarjana kusang mana. Kita epi sengmu, kita epi majabang baseng sule, dah tadi apa kau tahu to? Ya kan? Ya, banyak lah. Karena tolak ukurnya selalu bicara tentang ekonomi. Kalau saya itu tadi kalau pakai Marx, ya situasi Toraja itu bisa dikatakan situasi sosial tanpa hati. Tempat Dunia yang sudah tanpa hati, tanpa kepedulian, tanpa keadilan, tanpa kesejahteraan dan seterusnya, akhirnya mendorong orang untuk kemudian orang-orang tadi individu tadi mengasingkan dirinya dari dunia kayak begitu. Tapi sayangnya caranya mengasingkan diri adalah dengan cara bunuh diri. Ya, jadi tekanan dan alienasi oleh pertentangan kelas. Ya, karena struktur si masyarakat yang tidak adil. Shinji Yamashita pernah bilang tulisannya itu tentang Toraja. Dia bilang sekarang kapitalisme mutakhir di Toraja itu sangat kuat. Jadi orang yang dulu punya kelas misalnya tanah Bulawan, tanah itu segala macam itu tanah Karurung dan tanah Basi sudah mungkin agak sedikit melemah dan muncullah struktur baru. Struktur baru yang dianggap lebih bebas dan lebih tadi ya, lebih bebas. Tapi pada kenyataannya mereka kalah bersaing. Karena si kaya ini memang sudah punya duit dan segala macam, jadi dia bisa mengenyam pendidikan dengan baik, sedangkan si miskin ini malah tidak bisa itu. Jadi sebenarnya ya tidak dalam konteks ini kalau dibilang apa istilahnya tadi itu kompetitif dia. Dia kalau kompetitif kan secara ekonomi sudah tidak bisa ya. Masyarakat yang kompetitif itu kan kalau misalnya kita ke Finlandia, kenapa negara ini terus berada pada posisi negara yang punya indeks kebahagiaan yang tinggi? Karena yang mereka kembangkan adalah kerjasama. Bukan kompetisi, karena kompetisi intinya adalah menyingkirkan orang. Dan tidak fair kompetisi yang ada dalam konteks ekonomi neoliberal kan. Yang kuat pasti menyingkirkan monopoli pasar, monopoli dunia sosial, mereka yang kuat, mereka yang kaya dan seterusnya menyingkirkan. Tapi itu tidak berarti kita berpikir bahwa kita lagi sedang membangun sebuah pikiran yang anti orang kaya. Tapi kita membangun sebuah pikiran yang anti pada ketidakadilan. Nah, kita lihat tadi, ini yang persoalan kan kemudian orang melarikan itu, ada analisis yang mengatakan bahwa yang harus berperan besar di sini adalah gereja. Karena dia asumsinya adalah ini karena kurang iman dan kurang ini. Tapi bagi saya ya semua pihak itu bertanggung jawab, tapi yang paling bertanggung jawab soal meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat itu siapa? Pemerintah. Siapa yang semestinya memastikan bahwa keadilan itu berjalan sesuai norma yang berlaku adalah pemerintah. Siapa yang bertanggung jawab pada peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui membuka lapangan kerja yang sebesar-besarnya? Siapa? Pemerintah.
Karena problemnya adalah problem sosial ekonomi. Tadi contoh, dia karena sakit menahun, tidak punya biaya, tidak mau memberatkan keluarga karena sakitnya. Kemudian dia memutuskan untuk bunuh diri. Karena apa? Karena dia tidak memperoleh haknya dari negara yang harusnya menjamin kesejahteraan seluruh warga negara. Itu. Artinya representasi negara di individu yang itu tidak hadir. Karena apa? Sen, ya? Karena regulasi lemah, regulasi tidak ditegakkan sebagaimana mestinya, equality before the law tadi, tapi malah diskriminatif dalam menegakkan aturan, dalam menegakkan Aturan regulasi. itu parsial pada yang kuat. Ya. Mereka dalam sebuah perkumpulan, dalam sebuah kolektivitas masyarakat Toraja hari ini, orang-orang miskin kan tersingkirkan. Nah, memang terbukti Karena bahwa dianggap kalah dalam konteks kompetisi. yang lebih banyak bunuh diri itu memang kelas menengah ke bawah itu. Ya, kalau ada dari kelas menengah ke atas. itu menarik. Apalagi kalau kita lihat misalnya kasus-kasus pola-pola itu terulang ketika misalnya dulu status sosialnya misalnya miskin. Kalau kita pakai bahasanya si Jos Adi Condro, orang kaya Iya. baru ya. Ya. Artinya dia mengulang pola yang sama. Aristokrat modern, kalau bahasanya ngelo aristokrat modern. Ya. Artinya dia mengulang pola yang sama dan akhirnya ya kita punya konteks sosial ini semakin toksik. Toksik. Ya. Tidak, kalau saya lebih ke situ. Masyarakat yang tidak punya hati itu tidak lagi mengasah karena basis nilai, atau saya mau nyebut pakai istilah Tang Lilintin saja dalam Toraja dan kebudayaannya itu, seluruh aspek budaya Toraja, seluruh instrumen, seluruh perangkat, seluruh norma dibangun pada 3 asas: kesatuan, kekeluargaan, dan gotong royong. Yeah. Masihkah kebudayaan Toraja dijalankan pada 3 asas itu? Kerja gotong royong enggak, malah individualistik tadi. Ya. Kesatuan tidak. Karena yang bersatu adalah yang kuat, yang kaya, yang lemah disingkirkan dan diperdaya. Ya, bukan malah si Iya. kaya membantu si miskin, Iya. ya kan? Kekeluargaan enggak, kekeluargaan ditentukan oleh nominal, siapa yang punya uang dia keluarga. Nah, biar keluarga kalau tidak punya uang suruh cuci piring. Dia tidak paham bahwa kekeluargaan Toraja itu tidak semata sedarah, tapi seasal, Iya. atau pada ditampak. Asal dan serasa. Nah itu yang kita kayak genealogi rasa, bukan genealogi darah, semata-mata genealogi darah, tapi genealogi rasa. Rasa dibangun, rasa kepedulian, rasa kekeluargaan, rasa kesatuan, bela rasa dan seterusnya. Itu istilahnya itu bela rasa. Bela rasa. Renge itu kan memikul beban orang. Maring. Bagaimana sekarang malah yang marengnya itu menekan orang yang berbeban, tambah berbeban habis dia. Jadi memang apa ya? Ini kompleksitas, yang kalau mau menyebut kompleksitas itu yang menyebut tadi bercampur aduknya. Kalau dibilang berkelindan juga itu anyaman, itu positif. Ya. Positif itu, tapi kompleks itu, saking kompleksnya, saking tidak tahu kita yang mana ini, karena bertumpuk habis-habisan ini beban sosial yang ada di masyarakat, sehingga mendorong individu untuk melakukan tindakan bunuh diri. Oke, jadi kalau kita kembali ke penelitiannya Durkheim dan bagaimana misalnya dia dalam kasus bunuh diri agama Protestan dan agama Katolik, justru lebih banyak kasusnya di agama Protestan yang artinya lebih bebas ya, lebih tidak terlalu terpaut dengan aturan-aturan atau hukum-hukum yang ada dibandingkan dengan Katolik yang ketat aturannya. Lalu itu bagaimana menurut Bapak? Kalau faktanya penelitian tentang Toraja, yang mana lebih dominan? Kalau yang kita lihat yang dominan di Toraja itu yang pertama Protestan Kristen ya, Kira-kira Pak. Nah, Dari sisi jumlah. dari segi jumlah. Yang kedua Katolik ada berapa, dan ada juga Muslim yang melakukan tindakan bunuh diri. Tapi yang menarik adalah Alut Berolot justru tidak ada melakukan tindakan bunuh diri di satu tempat itu. Karena misalnya kan kita pilih ada beberapa tempat bahkan yang lebih ngeri lagi itu
ada bunuh diri 7 orang dalam bulan. Nah, kalau kita lihat di situ, komunitas Aluk juga masih banyak di situ. Tapi kenapa justru Aluk tidak ditemukan, Aluk Todolo tidak ditemukan warganya untuk melakukan tindakan seperti ini? Tapi kalau kita baca kasus tadi itu justru kalau kita bandingkan antara dua Kristen tadi ya, Kristen Protestan dengan Katolik, kalau kita pakai analisisnya Durkheim, justru itu masih relevan dalam konteks Toraja. Kalau kan begini, penelitiannya Durkheim itu meneliti juga tingkat bunuh diri, dia bandingkan antara yang dominan Protestan dan yang dominan Katolik. Dan dalam penelitian Durkheim dia temukan di Protestan, yang dominan Protestan justru angka bunuh diri angka bunuh diri lebih tinggi dibandingkan dengan yang Katolik. Ya. Kalau dibandingkan dengan data, kalau kita di Toraja memang ya, kalau dari sisi jumlah ya, kita bicara jumlah lebih dominan Protestan dibandingkan Katolik. Nah, dan dari penelitiannya teman-teman juga menemukan bahwa ya memang dominan Protestan. Ya. Ada beberapa yang ini, tapi dominan Protestan yang melakukan tindakan bunuh diri. Kalau kita lihat misalnya, kita pikirkan kalau di Protestan kan aspek integrasi tidak cukup ini dibandingkan misalnya di Katolik, integrasinya kuat karena hierarki. Iya. Ya, aturan jelas. Ya. Sedangkan di Protestan ya akarnya banyak, denominasinya lebih kompleks kan. Nah, mungkin juga di situ yang Durkheim perhatikan. Tapi kalau saya melihatnya, kalau dalam Katolik, prinsip yang mereka lakukan memang prinsip pastoral. Kamu yang lemah, letih lesu dan berbeban berat, datanglah kepadaku. Ya. Nah, kalau dalam Protestan strategi pastoralnya dikunjungi, didatangi. Kalau di Katolik, ada ruang di mana ketika orang mengalami masalah, berbeban, pergumulan yang berat, mereka masih punya ruang untuk diskusi, untuk curhat. Oh, iya. Ada ruang ya. Kalau Katolik kan ada ruang untuk bercakap-cakap kan, yang dia datangi dan tidak harus melihat orang itu karena dalam saya lupa nama ini kota. Sedangkan di Protestan tidak ada, karena mereka kan itu tadi prinsip pastoralnya masih mendatangi, pendeta yang mendatangi umat, bukan umat yang mendatangi pendeta atau pastor. Artinya ya dalam konteks pendatangi itu bahwa orang tersebut tidak mau curhat. Dia tidak punya teman bercerita, tidak ada ruang yang dia anggap netral, yang tidak mungkin menyalahkan dia sepenuhnya. Apakah pendeta di sini kurang perhatian? Tidak, artinya metode pastoralnya, paradigma pastoral dia adalah paradigma gembala mendatangi umat, bukan umat ketika punya persoalan kemudian datang. Diasumsikan dalam konteks teologisnya, prinsip teologisnya, kamu yang berbeban datang kepadaku. Dia orang bisa dalam pengertian bisa berdoa sendiri dan seterusnya, tapi kan dia sebagai manusia dia butuh teman cerita. Ada juga itu analisis salah seorang mahasiswa bilang, ya ini karena tidak ada lagi tempat curhat, tidak ada lagi orang yang bisa dia percaya untuk curhat. Karena justru ketika kita curhat, malah kita dihakimi, digosipin, dan seterusnya. Tidak ada ruang netral yang menurut dia, di Katolik ada ruang netral itu. Saya sebut saja ruang netral, di mana dia bisa bercerita. Dan itu ada rahasia, dirahasiakan, tidak digosipkan, tidak diberi nasihat iya, tapi orang didengarkan. Jadi itu tadi, kita tidak punya hati lagi untuk mendengar, kita justru punya hati untuk menghakimi. Nah, ruang itu yang tidak mungkin ini ya, kalau dari sisi ini, di situ yang didapatkan. Ingat tadi bahwa di dalam Katolik hierarki, aturan jelas. Dan ini yang menarik. Aspek integrasinya clear ya. Seluruh dunia. Nah, kita kan terpisah-pisah satu dengan lain, sekalipun ya ada ekumene. Kita bisa bicara dalam konteks itu. Saya pikir itu hal-hal yang mungkin kalau dalam buku Mentuyo itu
dia mengusulkan mitigasi, pencegahan. Tapi kalau dalam situasi hari ini Toraja ini, saya makan bisa radikal bilang harus evakuasi. Ya. Artinya masyarakat harus dievakuasi dari situasi tanpa hati. Ibarat bencana, ancaman bencana itu bisa mengancam selesai sementara bencana ini. Nah, yang kita hadapi ini bukan bencana alam dalam konteks yang kita bicarakan, tapi Ya. bencana sosial. Dalam konteks bencana sosial kayak begitu, yang tadi saya simpulkan dalam dunia tanpa hati itu, manusia, individu-individu mesti dievakuasi. Transformasi dulu situasi dunia tanpa hati itu menjadi punya hati, baru setiap orang bisa hidup gembira, ceria. Karena tadi kalau kita kaitkan juga, lagi-lagi dengan 110 tahun Ya. Injil hadir, sebenarnya kalau bicara hadir, bukan sekedar masuk, tapi hadir di Toraja. Bukan sekedar masuk, tapi juga hidup, memberikan sukacita. Nah, dari itu saya bilang seharusnya dengan 110 tahun Injil itu bisa membuat mentransformasi masyarakat Toraja dari yang tentunya kita agak ini juga menyebut tidak punya hati sama sekali. Tapi tadi mentransformasi dia menjadi masyarakat yang sungguh-sungguh punya hati yang peduli, hati yang adil, hati yang jujur, hati yang berbelas kasih dan seterusnya. Menurut saya itu yang mesti dilakukan, dan itu tidak bisa hanya dibebankan seperti analisis tertentu yang bilang harus dibebankan lagi-lagi hanya pada gereja, Ya. tapi kepada semua pihak, tapi terlebih pada pemerintah untuk menciptakan kondisi sosial ekonomi yang sejahtera, yang peduli, yang integrasinya baik, dan kemudian menciptakan kesejahteraan, menghadirkan kesejahteraan ekonomi. Tapi jangan lagi diperbudak oleh mamon, disatukan oleh mamon, tapi disatukan oleh rasa kekeluargaan, disatukan dalam dan menyelesaikan banyak persoalan dengan gotong royong, bukan lagi dengan seolah-olah ada satu pihak yang harus dibebankan Ya. untuk bekerja menyelesaikan problem-problem untuk tadi menjadikan Toraja menjadi masyarakat yang sungguh-sungguh punya hati. Nah, saya kira itu kalau ya katakanlah refleksi di level refleksi. Ya. Jadi memang juga saya lihat bahwa kalau merujuk ke Durkheim tadi, ini di Katolik itu integrasi itu agak kuat, sedangkan di Protestan memang lemah. Nah, memang fakta di Toraja juga bisa dilihat begini. Kenapa Protestan angka bunuh diri lebih tinggi dibanding Katolik? Kalau secara kuantitas memang juga Protestan yang lebih banyak. Katolik kedua misalnya. Dan Islam kan dan agama lain. tidak agama lain. Tapi yang menarik di Aluk-Todolo ini untuk melihat integritasnya yang kuat itu, sehingga juga dia tidak terdapat, walaupun memang bahwa kalau daerah itu yang saya maksudkan, tapi tidak usah sebut daerahnya, Aluk-Todolo di situ masih agak dominan kuat juga, masih banyak lah di situ. Tapi kan justru tidak ada kasus bunuh diri yang terjadi di umat itu. Dan menariknya bahwa walaupun mereka dalam tanda petik dianggap sebagai misalnya dalam yang hidup di masyarakat ya, bahwa dianggap tidak beragama dan lain sebagainya, walaupun memang mereka beragama, tapi justru di situ nilai-nilai integrasi sosial itu kuat, terpupuk dengan baik dengan menghidupkan nilai-nilai tradisional yang memang selama ini hidup dalam masyarakat begitu. Mereka tidak kayaknya membentengi diri dari pengaruh-pengaruh luar. Artinya jelas aturannya. Membatasikan diri. Itu tadi. Ada kepastian, Kepastian. yang mana salah, yang mana benar. Lantas yang salah, siapapun itu ya salah. Yang benar, siapapun itu ya benar. Dan yang dikedepankan adalah damai. Ya. Damai bukan pemikiran. Pasal ya. Nah itu. Oke. Oke, jadi saya pikir jelas ya bahwa dalam konteks ini bukan lagi karena mata-mata apalagi mereduksi. mereduksi ini karena masalah individu, tetapi jelas bahwa ini adalah tadi ada yang disebut fakta sosial. Ini yang mempengaruhi si individu. Kalau kita tarik juga misalnya ya mati juga. Ada apa tesisnya si René Descartes, yang aku berpikir maka aku, dan seakan-akan itu karena masalah si dianya saja.
padahal tidak melihat prioritas Waktu itu yang memang lain. Ya. ini, dia lupa belajar slow. Iya iya. Nah, itu ada apa ya, kalau dalam konteks ini yang disebut fakta sosial itu, masyarakat itu terdiri dari material masyarakat itu sendiri dan imaterial, Ya, ya, berupa nilai-nilai. berupa nilai-nilai. Nilai-nilai, ya. Nilai-nilai tadi yang melemah, nilai Ya. kepedulian, gotong royong, kesatuan dan kekeluargaan itu melemah, maka mengakibatkan banyak hal artinya terjadi dalam masyarakat. Ya. Itu sekali lagi kembali pada perubahan sosial yang hari-hari ini juga dialami oleh masyarakat Ya. Toraja. Dan memang fokus Entah perhatian karena Nur Hedi globalisasi, itu entah karena memang bukan pada faktor sosial material yang lebih menjadi perhatiannya, tapi pada faktor sosial yang immaterial atau beratur nilai moral. nilai moral. Oke. Oke, Aman. aman. Saya pikir cukup untuk hari ini. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Tuhan memberkati.